Jadi hasilnya negatif apa positif, Bun? The Syahdin, Family, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya. Thank you guys. Halo Sobat Syahdin, ketemu lagi sama Bunda Erva. Kali ini Bunda Erva mau apa nih Bun ini? Mau bincang-bincang Bincang-bincang seputar tes COVID. Tapi nggak dikenalin dulu Bun, aku siapa? oh Iya. boleh biar kenal semua. Jadi ini adalah Budenya Rais ya. Budenya Rais, tapi Budenya dipanggilnya Bunda juga ya. Bunda Bunda Eni. Gitu, Bunda Eni ini tinggalnya di Jakarta ya, Di Bun, ya? Jakarta. Ya kita biasanya manggilnya Buni gitu ya. Kemarin dengar-dengar kan Buni ini ikut rapid test sama apa swab test ya Bun? Jadi Buni kemarin ikut dua. Jadi rapid test buat Buni sendiri. Terus swab test buat suami Buni. Oh gitu. Kenapa sih Buni pengen ikutin? Nggak takut apa Buni? Apa gimana? Nah, jadi ceritanya si omnya Rais tuh udah panas 2 minggu gitu Bun. Oh. Tapi emang panasnya jadi di atas 37,5 ya. Tapi dari 2 minggu itu mungkin cuma kayak 2 hari atau 3 hari yang 37,5 ke atas. Oh nggak terus-terusan. Nggak gitu ya, terus-terusan. Nah, terus habis itu sebenarnya dia nggak ada gejala lain. Cuma gejala kayak batuk pilek gitu nggak ada. Cuma daripada kita khawatir, jadi waktu itu kita ya mastiin udah ya. pengen mastiin, akhirnya tes aja gitu. Oh, jadi gejalanya demam. Demam doang. Iya. Akhirnya Buni juga ikutan tes. Akhirnya Buni ikutan juga tes. nggak ada gejala tapi ya. Nggak ada gejala sama sekali. Oh. Cuma waktu itu karena kita takut ke rumah sakit, akhirnya kita nyari yang drive thru Oh gitu. kayak gitu, Bun. Oke, jadi pas Buni, oh ya nih kita tes aja gitu kan, mutusin kayak gitu nih. Nah itu Buni apa yang pertama kali dilakuin? Nyari infonya dari mana gitu Buni? Jadi pertama kali kita googling dulu nih, karena kita udah tahu yang pertama adalah kita mau tes, tapi kita nggak mau masuk ke dalam rumah sakit, karena kan takut tuh Bun. Masuk ngantri ketemu orang banyak, ya resikonya lebih gede karena banyak juga orang sakit kan di rumah sakit yang bahkan mungkin waktu dia pertama kali datang dia nggak tahu itu apa. Nah, untuk menghindari itu akhirnya kita tahu nih kita mau tes, tapi tesnya harus yang drive thru biar aman. Akhirnya kita googlingnya drive thru rapid test karena awalnya mau rapid test. Nah, terus ketemulah beberapa alternatif sebenarnya. Ada beberapa rumah sakit yang nyediain drive thru rapid test ya. Rapid test. Jadi kita nyari yang nggak turun dari mobil. Oke. Kayak gitu. Nanti ada fotonya dan videonya. Oke. Nah, Biar lebih jelas ya. Iya. Kayak gitu Bun. Jadi googling dulu kemarin. Googling. Iya. Akhirnya ketemu tempatnya sama biayanya gitu Bun. Ketemu tempatnya. Jadi ini disebutin rumah sakitnya apa? Ya di daerah. Jadi di daerah Cempaka Putih waktu itu karena aku kan tinggalnya di Salemba kan. Jadi yang paling dekat itu ada di 2 rumah sakit tuh di Cempaka Putih. Tapi kita udah tahu biaya sama tempatnya ya alternatifnya 2 itu. Terus biayanya kita nelpon dulu sebenarnya buat konfirmasi lagi. Oh gitu. Berapa nelpon dan sebenarnya kebanyakan rapid test sama ataupun swab test drive thru, walaupun drive thru kita nggak bisa langsung datang sebenarnya. Jadi ada form yang harus diisi. Biasanya kalau kita udah googling terus kita udah dapet linknya nih, nah di situ biasanya langsung ada form, kita mesti ngisi Online tuh ya. online formnya. Terus form itu ada juga yang kita dapat nomor WhatsApp, kita WhatsApp dulu terus baru kita dapat form. Tapi intinya semuanya harus ngisi form sebenarnya. Form online. Ini formnya itu buat booking gitu apa gimana ya Bun? Nah sebenarnya dia buat booking ya, tapi selain booking kita juga mesti ngasih tahu riwayat keluhan kita sebenarnya. Terus apakah kita sadar atau enggak bahwa kita pernah kontak dengan
penderita atau ya ODP gitu kan, atau emang yang udah pasien beneran. Untuk ngelihat itu sih, atau kita petugas medis, jadi yang ditanya tuh hal seputar kemungkinan interaksi kita sama orang yang dengan gejala ya. Orang tanpa gejala gitu mungkin, atau yang udah confirm patient gitu. Kayak gitu sih, sama keluhan kita tuh apa aja. Pas itu kan udah dapat nih Bu nih. Nah, udah ngisi form gitu ya Bu nih. Terus ada berapa alternatif tadi Bu? 2 alternatif. Iya, waktu itu aku milihnya 2, jadi nyari yang terdekat ya. Yang terdekat. Nah, terus akhirnya milih ke salah satu dari 2 itu. Nah, itu terus lanjut ke proses daftarnya itu seperti apa? Nah, jadi kan kita udah ngisi form. Setelah kita ngisi form, kita kasih tahu tuh datangnya kapan harusnya. Begitu kita udah tahu datangnya kapan, baru ya udah kita tinggal datang aja sebenarnya. Itu yang nentuin kita datang kapan, kitanya apa rumah sakitnya ya Bu? Sebenarnya bisa dua-duanya. Kalau sebagian besar rumah sakit tuh bilang yang penting daftar 1 hari sebelum kita datang. Jadi kalau kita mau langsung datang sehari berikutnya setelah kita ngisi form itu nggak apa-apa, setelah dikonfirmasi ya. Tapi ada juga rumah sakit yang mereka setelah kita booking dan ngisi formnya, baru mereka ngasih tahu slot yang tersedia kapan kayak gitu. Cuma kalau yang 2 rumah sakit di Cempaka Putih ini, kita pokoknya sehari sebelumnya kita datang itu pasti sehari setelah kita ngisi form datang itu pasti dilayani. Oke. Terus saat itu kan awalnya ngisi formnya itu udah mutusin buat swab test juga apa masih rapid test aja nih Bu nih? Waktu ngisi form itu sebenarnya kita udah mutusin. Jadi sebenarnya untuk melakukan swab test itu bisa atas keputusan kita sendiri. Kayak gitu. Jadi waktu itu aku udah tahu bahwa aku mau rapid test, suamiku mau swab test kan. Nah tapi jadi nggak harus, bukannya berarti kita datang terus nggak boleh nih swab test sama sekali, bolehnya rapid doang gitu, nggak akan gitu. Jadi pure kita pilihan kita mau kayak gimana. Kalau kita cuma mau tahu kira-kiranya aja sebenarnya mulai dari rapid dulu ya. Tapi kalau misalnya mau tahu pasti pokoknya ini COVID atau nggak COVID, baru kita ke swab test. Gitu. Terus biayanya beda ya Bu antara rapid sama swab? Biayanya beda. Kalau rapid itu kan sekitar 300 sampai 400 ribuan. Kalau swab itu kalau yang drive-thru itu emang setelah aku searching itu lumayan mahal ya. Lebih mahal. Gitu. Itu mulai dari 1,8 sampai 2,5 jutaan. 1,8 sampai 2,5 juta. Iya, 2,5 juta. Bayar sendiri ya Bu nih ya? Bayar sendiri. Di cover asuransi gitu Itu ya? nggak di cover asuransi dari kantor, karena asuransi dari kantor dia mengcover semuanya kecuali COVID. Tapi kebetulan bisa di-reimburse sih sebenarnya kalau di kantor aku kayak gitu. Jadi yang penting jangan lupa resipnya atau bukti transfernya ya. Nah itu transfernya sebelum datang apa setelah tesnya apa gimana nih Bu? Setelah tes. Setelah tesnya ya. Jadi setelah tes baru baru kita bayar intinya. Gitu. Tapi mungkin ada rumah sakit yang saat kita masuk antrian drive-thru udah bayar duluan, ada juga ya. Kalau yang 2 itu kita tes dulu baru kita bayar. Dan bayarnya nggak cuma cash, ada yang bisa pakai kartu kredit juga. Misalnya sekarang kita mungkin lagi mau nge-save cash buat emergency yang lain ya. Jadi ada yang bisa pakai kartu kredit, ada yang modelnya transfer, ada yang modelnya debit kayak gitu. Tapi kayaknya yang cash pakai duit gitu malah mereka juga nggak prefer kayaknya ya. Si rumah sakitnya juga kayaknya nggak prefer cash banget. Jadi akhirnya pas hari H mau tes drive thru itu persiapannya apa sih dari rumahnya? Dari rumah sebenarnya nggak ada apa-apa, yang penting kita jangan minum obat aja kali ya. Gitu. Karena kita nggak dikasih tahu sih sebenarnya dari. Nah itu juga kita sempat wondering tuh, aku sama omnya Rais tuh kayak ini kita mesti puasa dulu apa mesti apa dulu. Tapi sebenarnya pas searching pun sebenarnya nggak ada, karena kalau kita lihat pemerintah juga melakukan rapid test kan random aja kan di pasar di mana kita nggak tahu kan orang habis makan apa di stasiun.
Jadi emang kayaknya emang nggak perlu persiapan khusus ya. Cuma kalau kemarin tuh karena Omnya Rais itu lagi minum obat juga, jadi kita Akhirnya di hold dulu di hold gitu. dulu, pagi itu ya, karena rapid test itu sekitar jam 11-an. Jadi dari pagi jangan minum, atau dari ya terakhir malam itulah minum obat gitu. Oh, oke. Terus pas nyampe sana itu lokasinya itu dalam lingkup rumah sakitnya, di Iya, dalam iya. ini rumah sakitnya ya. Jadi di dalam pagar rumah Di sakitnya. dalam pagar rumah sakitnya. Sebenarnya itu di dekat lobi, tapi ngarah ke parkir ya. Oh gitu ya. Oh, jadi kayak emang masuk rumah sakitnya aja ya Bun ya? Kayak, Iya, iya. Tapi di di outdoornya aja Outdoornya, ya, dalam mobilnya. iya, benar-benar. Oh gitu. Ada antriannya banyak nggak Bun ya ketika mau ini? Waktu kemarin sih aku nggak ada sama sekali ya. Oh, sepi ya? Sepi banget, tapi mungkin karena siang-siang. Siang. Terus begitu datang ya, waktu itu di rumah sakit yang aku pilih, jadi begitu datang kita udah dikasih tahu nanti di lobi dikasih tahu ke satpamnya bahwa ibu mau melakukan drive thru. Nanti sama satpam akan diarahin ke parkir khusus deket lobi. Oh, ya. Terus baru petugas yang ngambil sampelnya itu turun. Petugasnya pakai APD lengkap? Bun? Pakai APD lengkap. Oh ya. Itu prosesnya kira-kira berapa lama itu Bun untuk rapid sama swabnya? Itu sebentar banget, karena aku bahkan nggak matiin mobil karena biar AC-nya tetap nyala ya. Soalnya lagi panas-panasnya tuh jam 12 siang. Akhirnya Hari banget ya, tengah hari banget soalnya. Akhirnya pokoknya itu dia dari datang pertama swab dulu tuh ke Omnya Rais, itu cuma semenit 2 menit lah, karena cuma diambil dari hidung itu kan, dari hidung itu yang diambil sebentar. Terus habis itu kalau yang rapid itu cuma nusuk di tangan, ya. terus dia ambil sampelnya sedikit, terus udah. Jadi emang karena tujuannya cuma buat ngambil sampel doang kan. Jadi sampel di hidung, sampel di tangan, terus ya udah gitu doang. Mungkin kayak 10 menit, 15 menit lah maksimal. 10 menit lah. Nah, udah setelah itu kan nunggu hasilnya nih Bun ya. Untuk rapid sama swab itu berapa lama tuh Bun? Ada perbedaan? Ada banget. Kalau rapid itu kan emang sebenarnya 15 menit udah bisa langsung dapet kan sebenarnya. Kalau rapid test yang umum itu Bun, kan dia kayak ada alatnya gitu ya, terus langsung keluar kan sebenarnya dalam waktu 10 sampai 15 menit. Nah, karena ini aku di rumah sakit, aku minta papernya, jadi sama dia kan kayak diketikin dulu, tanda tangan dokter dulu. Nah, itu aku dikirimin hasilnya itu 2 jam. Itu 2,5 jam by WhatsApp. WhatsApp ya? WhatsApp. Lewat WhatsApp, terus dikasih scanan hasilnya gitu. Nah, kalau swab test itu emang rata-rata rumah sakit itu 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5. Ada yang 1 hari, biasanya mereka nyebutnya ekspres ya. Yang 1 hari itu harganya mahal banget gitu ya. Lebih mahal ya? Lebih mahal, 2,5 juta aja udah mahal, ini lebih mahal lagi ya. Oke. Tapi kalau kemarin aku swab test itu 1,8 ya, dan 1,8. itu waktunya 5 hari. 5 hari. Jadi tes hari Sabtu, hasilnya itu hari Kamis. Hari Kamis sudah ada hasilnya. Hari Kamis. Iya. Itu lewat WhatsApp juga? Lewat WhatsApp juga. Dikirimin kayak PDF gitu reportnya. Tapi nggak ada menyusul misalnya by surat dalam print dokumen gitu, nggak ada? Kalau diminta sebenarnya bisa. Cuma kemarin aku nggak minta karena sebenarnya cukup ya Bun ya? udah ngerasa cukup dan emang nggak mau dipakai buat apa-apa kan. Cuma kalau misalnya kebanyakan sekarang orang rapid test itu buat terbang atau buat keluar kota kan, ya itu mau nggak mau harus dapat kan. Kayak gitu. Cuma emang setelah itu di schedulein ada konsultasi dokter. Oh gitu. Pakai video call. Oh, pakai video call. Nggak datang langsung ke rumah sakitnya. Enggak. Ini konsultasi tujuannya apa Bun? Misalnya kan, kemarin hasilnya akhirnya alhamdulillah non reaktif, rapidnya, swabnya negatif. Negatif. Oh, kalau rapid test itu hasilnya bukan negatif ya? Tapi Bukan. reaktif atau tidaknya gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi tulisannya cuma non reaktif. Non reaktif. Iya. Oke. Kalau swab baru negatif. Iya. Karena udah ngecek positif atau negatif kan? Negatifnya gitu ya Bun. Oke. Nah, itu kan negatif hasilnya. Tapi tetap ada ini ya, jadwal konsultasi itu ya.
Tetap, karena emang tujuannya untuk kalau kita mau klarifikasi ya, kenapa sih negatif, ini artinya apa? Karena kan di situ kan tulisannya cuma ya maksudnya ada zat apa negatif, kita pengen gitu ya. Oh iya, kayak Itu bagian satu paket sama harganya itu, kayak Bun. dokter yang menjelaskan hasil lab Iya, gitu ya, iya, Bun, iya, ya? iya, Oh, iya. Itu gitu. satu paket. Oh iya. Oh kemarin dijelasin gitu juga, Bun. Misalnya arti hasilnya itu kenapa bisa Iya, negatif gitu iya. ya? Jadi waktu itu dijelasin karena kan kita nanya ini negatif tuh maksudnya gimana. Jadi di situ ada notnya negatif apa namanya berdasarkan sampel yang diambil hari itu gitu. Jadi emang tujuannya emang sih kalau misalnya kan sebenarnya tesnya hasilnya udah jelas ya negatif ya udah gitu negatif ya. Cuma habis itu dokter itu menjelaskan jadi ini negatif pada saat diambil. Terus karena udah negatif apa yang kayak di penyuluhan ya, apa yang seharusnya kita lakukan kayak gitu. Kalau udah tahu negatif kita mesti ngapain, karena jangan sampai sebenarnya dokternya pesannya tuh satu sih, karena kita udah tahu kita negatif jangan sampai kita jadi lengah. Jadi Kayak gitu. gue negatif nih. Iya, tenang aja udah kemana-mana. Udah ya. nggak pakai masker, Iya, gitu, iya, misalnya iya, nggak iya. cuci tangan, Jalan-jalan. jalan-jalan. Iya, iya. Makan di mana? Iya. Jadi kayaknya tujuan dari dokternya itu juga bukan cuma menjelaskan itu negatif, tapi juga selanjutnya bagaimana pola hidup yang baik supaya itu jangan Nggak jadi jadi positif positif. di kemudian hari. Iya. Oke. Pas hari pas daftar sampai pelaksanaan itu yang bisa kan ya besokannya, tapi kalau Buni ini berapa lama nih? Bener-bener sehari sebelumnya, Bun. Oh gitu ya. Jadi bener-bener itu Sabtu, hari Jumat itu kita udah memutuskan rumah sakit yang mana yang kita pilih untuk didatengin. Oh iya. Kayak gitu. Jadi bener-bener sehari sebelumnya, kita nggak lama-lama sih sebenarnya. gitu. Waktu itu sempat dengar kalau apa RS-nya tutup apa gimana gitu, Buni terus pindah atau gimana? Oh enggak iya, ya? sebenarnya iya, Bun. Jadi kan tadi kan aku bilang kita punya dua kandidat rumah sakit nih. Dan kita sebenarnya ngisi form di dua rumah sakit ini. Oh begitu bisa gitu ya? Bisa aja, kan bisa. nanti kan yang itu kan nggak dihitung udah udah ini kan, jadi baru kayak booking aja kan. Kayak kita pun sebenarnya kalau kita mau konsultasi ke rumah sakit, kadang kita udah booking tapi belum tentu jadi datang gitu kan, Bun. Oke, oh iya. Nah, jadi kita jaga-jaga sebenarnya. Jadi kita apply di booking di dua-duanya. Atau mereka juga tetap aja bilang ini nggak, ya konfirmasinya benar-benar tergantung kedatangan. Jadi nggak ada antrian yang dikasih khusus. Siapa yang datang duluan dia yang dilayani. Nah, di rumah sakit yang pertama ini ternyata walaupun informasinya Senin sampai Sabtu, tapi ternyata hari Sabtu itu nggak ada. Dibilangnya nyampe sana Senin sampai Jumat. Nggak usah disebut ya rumah sakitnya. Terus jadinya kita karena berdekatan tuh alternatif itu, yang rumah sakit dua itu akhirnya kita langsung ke rumah sakit yang satunya. Jadi emang tipsnya mungkin dipastiin bener-bener ya, karena apa yang tertulis di form, apa yang tertulis di pengumuman, kalau bisa ada satu orang yang bener ngomong gitu ya, ngomong sama entah itu hotliner, orang yang jagain hotline numbernya, bener-bener pastikan ini bener ada kan gitu, terutama kalau udah jauh-jauh kan. Iya ya. Sedih banget kan ya kesana. Iya kayak gitu. Itu untung aja udah booking di dua tempat Iya, ya. untung Ya. dua Kalau tempat. enggak kan jadi mundur lagi. Iya. Gitu. Dari Buni kan browsing pasti banyak banget infonya yang Buni dapat Iya. ya sebelum dapat dua alternatif itu ya. Iya. Nah itu dari hasil browsing itu di Jakarta itu berapa banyak sih Buni tempat yang bisa menyediakan rapid test sama swab test itu sebenarnya? Yang drive thru ya. Oh yang drive Kalau thru yang ya. bisa rapid sama Semuanya itu ya, semua hampir. rumah sakit kayaknya Udah bisa. sekarang udah bisa ya? Baik swasta, apalagi negeri ya. Rumah sakit swasta pun udah banyak yang bisa. Nah kemarin itu kita nemu dua di yang drive thru, dua di Jakarta Pusat itu. Jakarta Pusat. Itu yang swasta ya, karena kita nggak mau ke rumah sakit pemerintah, soalnya kita takut antriannya panjang kemarin. Membludak gitu Iya. ya. Dan biasanya emang nggak bisa langsung sih, rumah sakit pemerintah itu ada satu juga di Jakarta Pusat. Yang akhirnya yang aku bilang tadi itu loh, kita udah daftar belum tentu dapet tanggalnya kapan gitu. Nah akhirnya gara-gara kita gambling, daripada kita gambling gitu. Nah jadi yang aku tahu dua rumah sakit itu, rumah sakit swasta Jakarta Pusat, di Jakarta Utara juga ada yang kita jadiin kandidat tuh di daerah Cilincing. Swasta nih ya? Swasta.
Jadi kita benar-benar kemarin sortirnya cuma swasta ya, kita nggak mau ke negeri. Terus habis itu karena interest of time sama kita pengen kalau kita datang kita harus sudah pasti dapat gitu ya. Pasti. Karena kalau negeri lagi-lagi ya itu tadi kendalanya adalah banyak banget orang yang datang ke sana. Dan banyak yang ngantri kan jadinya takutnya nggak dapat, udah capek-capek ke sana. Di selatan juga ada, di selatan tuh ada sekitar 3 rumah sakit swasta yang bisa drive thru. Di daerah selatan. Nah itu sih yang kemarin kita, kayaknya di barat kita juga sempat mempertimbangkan, cuma yang kita nemu sih kayaknya ada satu ya kalau di barat. Jadi setelah kita ngelihat si beberapa ya yang ada di utara, selatan, barat, pusat, ya akhirnya yang di pusat yang paling dekat, yang paling dekat tempat tinggal. Iya. Begitu. Jadi pengen naik terus lupa. Buni ada tips-tips atau ini nggak Buni? Kalau misalnya kita mau kita udah sendiri. Aduh aku kok nggak enak badan gitu ya, udah lama nih gitu, terus takut, terus pengen rapid test gitu-gitu. Sebenarnya bukan tips ya, karena aku kan juga awam kedokteran ya. Cuma pengalaman pribadi aja ya. Satu hal yang aku sama suamiku kemarin jaga adalah gimana caranya kita nggak masuk ke dalam rumah sakit. Ya mungkin itu bisa dibilang parno ya, cuma begitulah kami gitu. Jadi kita ngejaga banget gimana caranya kita nggak masuk rumah sakit. Makanya kita cari langsung, kita googlingnya adalah drive thru. Jadi mengurangi potensi, karena apapun namanya ya, kita yang awam ini mikirnya tadinya nggak sakit terus datang jangan-jangan jadi sakit, kita nggak tahu kan soalnya. Nah itu jadi aman buat keluarga, aman kalau apalagi kalau ada anak. Drive thru, cari yang drive thru. Terus ada juga drive thru yang ternyata nggak drive thru. Jadi ada temenku yang dibilangnya drive thru. Nyampe di rumah sakit itu ya emang sih boothnya ada di lobinya. Tapi tetap kita harus turun mobil masuk ke bilik itu, ke booth itu. Which is menurut aku itu ya buat apa dibilang drive thru kalau masih turun, padahal kan kita niatnya mengurangi kontak semaksimal mungkin kan. Untuk nggak turun dari mobil kan gitu. Karena kalau drive thru itu kita cuma buka kaca, bisa kita buka kaca cuma setengah gitu kan, atau ya full ya. Cuma intinya kita nggak mengekspos diri kita sama yang lingkungan yang bukan dari kita sendiri. Masuk biliknya itu pun juga worry juga ya. Karena kan orang kan lewat itu orang juga ya mau terserah deh mau dibilang parno ya. Aku juga nggak ngerti sebenarnya, maksudnya nggak segitu ngertinya bahwa wah ini nggak mungkin nih kalau cuma nempel di dinding atau nempel di udara nggak mungkin kena gitu kan. Nah karena kita nggak ngerti, jadi bukannya parno tapi kita cari yang paling aman gitu ya Bun ya. Jadi tolong ditanya si call centernya itu ini drive thru-nya sistemnya seperti apa. Harus diperjelas. Diperjelas sejelas-jelasnya. Iya sejelas-jelasnya. Terus itu di sananya ada hotline-nya gitu ya Bun ya? Ada, harusnya ada. Phone. Sekarang sih kebanyakan aku dapetnya WhatsApp. WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya dia rumah sakit tertentu, sebenarnya kan rumah sakit itu tetap punya call center kan. Nah, aku juga walaupun aku udah dapet WhatsApp, aku nelpon ke call center rumah sakit itu untuk minta kejelasan informasi yang lain ya. Karena biasanya WhatsApp tuh benar-benar cuma buat booking dan buat form dan buat ngisi biodata kayak gitu. Ya. Jadi kayak itu kalau WhatsApp itu yang jawab itu kayak sistem orang gitu ya Buni. Jadi kalau WhatsApp itu ada 2 sih. Kebetulan aku experience 2, yang satu kayak bot gitu ya. Kayak bot. Si bot ini dia ngebalesnya standar banget kayak jadwal. Isinya jadwal sama isi ini link formnya atau template-nya gitu. Udah ada template-nya. Yang salah satu rumah sakit ada rumah sakit yang kayak gitu, ada juga yang bisa ditanya-tanya kayak gitu. Nah, aku pengalaman kemarin karena aku nggak puas cuma dapat dari WhatsApp dan WhatsAppan, akhirnya aku nelpon ke rumah sakit itu, minta disambungin sama bagian yang ngetes itu, ngomong sama orang langsung. Jadi nanya sebanyak mungkin ya, kayak ini gimana, nyampe sana ada kuotanya nggak? Jangan sampai dia sebenarnya di situ tulisannya rapid test jam 9 atau jam 1 siang. Aku sampai nanya, kalau saya datang jam 12 siang kan itu kan masih dalam waktunya kan. Tapi kalau misalnya antriannya udah panjang, apakah saya tetap akan dilayani? Jadi ada kuota nggak sehari? Karena ada rumah sakit yang pakai kuota.
jangan sampai udah nyampe sana walaupun kita udah daftar, karena kalau yang namanya drive-thru itu walaupun kita udah daftar tetap mobil mana yang masuk duluan dia akan gelayani duluan, karena kan nggak mungkin mundur tuh mobil. Benar. Dan nggak ada tempat buat dia ngantri kayak pakai nomor gitu, nggak ada. Jadi begitu dia masuk, jadi kita Ya, pastikan antriannya ya mobil itu gitu. iya antrian Antrian sedatangnya mobil. Nah terus habis itu pastikan datangnya di jam awal waktu yang disediakan. Jadi kalau misalnya jam 9 sampai jam 1 ya datang jam 9 ya, jangan datang setengah 1. Pertama kita nggak tahu antriannya seberapa banyak. Kedua kalau misalnya masih jam 9 itu ya kalau ternyata ada kuota, walaupun kadang kita nanya gitu kan, tapi ya kalau istilahnya kalau lagi membludak kita masih dapat kesempatan. Rasanya kita nggak tahu ya Bun. Iya, hari iya. itu. Iya betul. Ya Bun, satu lagi nih Bun ya. Kan tadi ada sesi konsultasi sama dokter. Itu Iya. cuma sekali ya Bun? Sekali. Cuma sekali. Oke. Itu kan selain untuk penyuluhan tentang penjelasan tentang kenapa negatif, bagaimana ini bisa dibilang negatif, itu kan gitu. Dokternya juga melakukan penyuluhan tentang gaya hidup sehat mungkin ya gitu. Atau biar nggak ketularan gitu ke depannya. Nah itu saran-saran dari dokternya itu kira-kira apa aja nih Bu, biar kita bisa juga ya mempraktekkan gitu. Sebenarnya aku agak udah inget-inget lupa ya. Ingat-ingat lupa. Banyak kali lupa ingat ya. Oke. Yang seinget aku aja ya, sebenarnya apa yang kita lihat di TV dari apa sih namanya anjuran-anjuran pemerintah itu yang iklan-iklan itu sebenarnya itu yang ikutin aja gitu. Yang paling utama ya yang paling utama dia bilang soal jaga pola makan sih. Itu yang diulang-ulang terus, karena kan sebenarnya yang harus diinin kan imunitas. Kaitannya sama imunitas, Bun. Jadi kalau kita makan yang bikin radang tenggorokan terus kita panas ya sakit gitu itu rentan terhadap virus. Terus habis itu dia juga menganjurkan multivitamin itu emang tadinya aku nggak percaya loh untuk kita konsumsi suplemen itu. Menurut aku ya selama kita makan yang baik ya udah cukup gitu, bergizi. Tapi ternyata enggak juga, karena maksudnya gini loh, walaupun kita makan makanan sehat tapi nggak ada satu makanan sehat yang bisa komplit vitaminnya, komplit gizinya. Jadi penting banget sih sebenarnya untuk tetap suplemen gitu. Nah, suplemennya. Oke. Lupa. Tapi yang pasti vitamin yang kayak disebutin di TV itu apa sih? B, E, iya kan? C terutama kayak gitu. Terus habis itu dia bilang soal olahraga ya. Jadi bergerak olahraga, terus jadi ya termasuk berjemur tuh antara jam 8 sampai jam 10. Iya, disarankan jam berapa sih Bu sebenarnya? Kata dokternya sampai sebelum jam 10 itu nggak apa-apa. Karena kan tadinya aku mikirnya ya kalau udah lewat dari jam 8 udah panas kan ya. Tapi ternyata sampai jam 10 nggak apa-apa. Kayak gitu, minimal 15 menit. Jangan lama-lama. 15 menit. 15 sampai 20 menit. Kira-kira 15 sampai 20 menit. Karena kalau lebih dari itu iya, kalau lebih dari itu ya kata dia takutnya juga malah, karena kita di daerah tropis ya. Iya. Cuma mungkin nanti ya ini kata dokter yang aku konsultasiin ya. Aku nggak tahu kalau ada beda pendapat. 30 menit beda-beda tentang itu ya. Kadang-kadang kita bingung ngikutin yang mana. Nah, udah gitu apalagi ya? Iya, kayak minum yang banyak, kayak yang sebenarnya menjaga imunitas dan menjaga kesehatan. Itu aja sih. Sebenarnya nggak ada tambahan yang lebih. Nggak ada saran misalnya kalau kita terpaksa keluar rumah misalnya Buni gitu misalnya, mungkin standarnya Buni ya. Apa aja yang harus selalu dilakukan gitu, apa aja yang perlu dibawa. Seperti itu Nggak dikasih tahu sih sama dokternya. Enggak. Tapi sebenarnya itu kan kita juga udah banyak ya referensi yang pasti masker sih, masker, hand sanitizer gitu ya. Begitu teman-teman. Kira-kira nih dari teman-teman ada yang masih mau ditanyain nggak ya ke Bunda Eni yang sudah berpengalaman melakukan rapid test dan swab test untuk suaminya? Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau ada yang hal-hal yang belum kami bahas tadi, boleh ditulis di kolom komentar. Oke? Sekian dulu.
bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih ya Bun. Iya Bun, sama-sama Bun. Mohon maaf banget. Iya. Nih, ganggu waktunya nih. Iya, makasih. Ganggu waktu kayaknya. Iya. Semoga sehat selalu ya Bun. Sama-sama Bun. Ya, semoga teman-teman juga sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum.